Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhiran wa sirajan munira faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man 'asahu faqad aba. Thumma salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amali shalih wa bima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima zamana Sulaiman fahimna. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma iftah lana futuhal arifin waghfir lana wa liwalidina wa lil masayikhina wa lil hadirina ajmain. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Taisir Karimir Rahman karya Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita sampai pada ayat yang ke-28. Insyaallah kita akan pelajari dua ayat, yaitu ayat 28 dan ayat yang ke-29. Sebelum kita baca tafsirnya, mohon kepada qari'nya untuk membacanya terlebih dahulu dan juga terjemahannya. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairah. Qala rahimahullahu ta'ala di dalam menafsirkan ayat yang ke-28, hadza istibhamun bima'na ta'ajjubi wa tawbihi wal inkari. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ayat yang mulia ini didahului dengan kaifa. Kaifa ini adalah untuk menyatakan sebuah pertanyaan. Beliau mengatakan bahwa makna pertanyaan yang terkandung di dalam ayat yang mulia ini
adalah pertanyaan ta'ajjub. Hadza istifhamun, ini adalah pertanyaan bermakna ta'ajjubi, bermakna keheranan, wa taubihi, dan pencelaan, wal ingkari, dan pengingkaran. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang ada di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat bukanlah maksudnya membutuhkan kepada sebuah jawaban. Tetapi pertanyaan yang ada di dalam Al-Qur'an ada kalanya adalah pertanyaan maksudnya untuk pengingkaran atau maksudnya adalah untuk takrir. Di maknanya adalah istifhamul ingkari, atau yang kedua adalah istifham takrir. Pertanyaan untuk mengingkari sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala heran terhadap sesuatu tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala mencela terhadap sesuatu tersebut. Atau yang kedua, istifhamut takrir, istifham untuk menetapkan sesuatu yang maknanya adalah untuk memberikan penekanan makna, ya, untuk memberikan penekanan makna. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Sebagian ulama mengatakan bahwa hal di situ adalah hal istifhamut takrir, ya, istifham takriri, sehingga maknanya adalah penekanan, yakni telah datang suatu masa pada manusia asalnya ia bukanlah merupakan sesuatu yang disebut, asalnya tidak ada. Menurut sebagian penafsiran yang lain, asalnya dia ada tetapi tidak memiliki nilai, ya. Maksudnya kaifa yahsulu minkumul kufru, bagaimana didapatkan kekufuran dari kalian, bilai terhadap Allah alladzi khalaqakum minal adam, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari Adam, dari sesuatu yang tidak ada, tidak berwujud. Karena itu kita diistilahkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang istilahnya adalah mumkinul wujud, bukan sesuatu yang sifatnya adalah wajibul wujud. Kita adalah mumkinul wujud, sesuatu yang mungkin keberadaannya di muka bumi ini, mungkin tidak adanya, karena diistilahkan dengan mumkinul wujud. Dalil yang menunjukkan bahwasannya kita ini asalnya Adam, ya, contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu mimma rijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari api, jin diciptakan dari malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari apa? Api. Dan Nabi Adam diciptakan dari sesuatu yang disifati bagi kalian. Nah, perkataan khuliqat di sini kalau kita telusuri maknanya berasal dari kata apa? Al-khalqu. Sedangkan al-khalqu maknanya adalah al-ijadu min ghairi misalin sabiqin, ya. Al-ijad min ghairi misalin sabiqin, ya. Mewujudkan sesuatu yang asalnya ini tidak ada, karena dikatakan min ghairi misalin sabiqin, dengan tanpa adanya contoh yang sebelumnya. Nah, karena itu hadis tersebut merupakan dalil bahwasanya manusia ini asalnya tidak ada. Demikian juga firman Allah yang tadi sudah kita bacakan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'am
madhkura. Menurut sebagian penafsiran, lam yakun syai'an madhkura di sini artinya kalian asalnya tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Wa an'ama 'alaikum bi asnafin ni'am. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan atas kalian bi asnafil ni'am, dengan berbagai macam kenikmatan. Semenjak kita berada di rahim ibu kita, kemudian kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahim kita, dan kemudian kita berjalan di muka bumi ini, kita tidak lepas dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah taala berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kenikmatannya kepada kalian, baik kenikmatan yang zahir maupun kenikmatan yang batin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam sebuah ayat yang insyaallah kita semua sudah menghafalnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun kenikmatan yang kalian rasakan, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Summa yumitukum inda istikmali ajalikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan kalian, mewafatkan kalian ketika sempurnanya ajal kalian. Manusia meninggal dunia karena apa, Bapak? Karena sakit? Tidak. Manusia meninggal dunia karena kena virus? Tidak. Manusia meninggal karena kena penyakit apa itu sekarang ini? Virus corona? Tidak. Manusia meninggal dunia karena sudah sempurna ajalnya. Manusia, ya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tadhkirah, bahwa manusia itu meninggal dunia sebabnya bermacam-macam, tetapi ya semuanya itu bertolak kepada satu titik, yaitu apa? Karena ajalnya sudah tiba. Ya, karena ajalnya apa, Bapak? Sudah tiba. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ajaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mereka tidak mampu untuk meminta diakhirkan dan juga dimajukan. Ya, karena itu sudah 2 kali kita sampaikan kepada Bapak semuanya, ya, berita yang santer kepada kita tentang adanya virus corona. Ini jangan terlalu meresahkan kita, ya, jangan terlalu meresahkan kita, walaupun kita tetap waspada, kita tetap hati-hati, ya, kita tetap merujuk kepada keterangan-keterangan ahli yang berkompeten dalam ahlinya, dan tidak perlu kita berpegang kepada berita-berita yang sifatnya apa? Istilahnya apa sekarang itu ya? Hoak, ya. Berita-berita yang palsu yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kita merujuk kepada berita-berita yang valid yang diberitakan oleh pemerintah kita, ya, melalui departemen-departemen yang memang ditugasi oleh pemerintah untuk menangani masalah ini. Ya. Adapun kemudian kita sibuk sendiri, ya, mengatakan ini itu, dan kemudian seolah-olah kita lupa bahwasanya ajal kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggal dunia karena apa? Karena memang ajal kita sudah sempurna. Ya. Kalau belum sempurna ajal kita, maka kita tidak akan meninggal dunia. Saya punya sebuah kisah. Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih di Jawa Timur, saya ngisi di sebuah pengajian di bulan Ramadan. Ada seorang kakek-kakek tua. Ini dituntun oleh jamaah kita yang masih muda. Kemudian ini teman saya yang ada di samping saya,
tahukah antum siapa orang tua ini? Orang tua ini sakit sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun. Dan antum tahu, istrinya yang merawat itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu tanpa didahului oleh sakit seperti bapaknya ini. Ya. Bapaknya yang sakit bertahun-tahun ternyata apa? Tidak meninggal. Tidak kunjung meninggal dunia. Istrinya yang sehat walafiat merawat suaminya yang sakit, ternyata apa? Lebih cepat mendahului suaminya yang sakit-sakitan. Ada cerita yang lain. Saya punya teman di daerah Lamongan, teman akrab saya. Ketika kita teman akrab ketika di Pondok Al-Furqan dan juga di Pondok Ibnu Abbas di Tuban. Teman akrab sekali. Orang tuanya umurnya yang laki-laki sudah 110 tahun. Ya, 110 tahun. Cuma meninggal beberapa waktu yang lalu. Nah, beberapa tahun terakhir nggak bisa kemana-mana. Ya di atas pembaringannya. Ya di atas pembaringannya. Ya, mohon maaf ya. Semuanya dilakukan di atas ranjangnya. Tidak perlu disebutkan rinci ya, maklum ya. Semuanya dilakukan di atas pembaringannya. Istrinya yang sudah tua juga umurnya sekitar 70-an tahun. Selisihnya berapa? Hampir 30 tahun lebih. Ya. Ini dengan setia merawat suaminya. Suaminya dalam keadaan seperti ini, sakit yang berkepanjangan, ya, semuanya dilakukan di atas ranjang. Pada suatu ketika sang ibu, saya pun juga akrab sekali dengan ibu itu, nenek tersebut, ya, ini mengambil air wudhu. Kebiasaan beliau melakukan sholat duha. Mengambil air wudhu, melaksanakan sholat duha setelah selesai mengerjakan tugasnya merawat suaminya. Selesai ambil air wudhu, sholat duha. Selesai sholat duha, setelah salam, sudah nafasnya sudah berhenti. Suaminya yang tidur di atas pembaringan beberapa tahun masih hidup. Beberapa tahun yang lalu meninggalnya. Suaminya belum meninggal, istrinya tanpa sakit, tanpa apa meninggal dunia. Ini membuktikan bahwasannya orang yang meninggal dunia seperti yang dikatakan Imam Al-Qurtubi, karena apa? Sempurna ajalnya. Nah, adapun sakit dan lain sebagainya itu adalah sebagai apa? Sebagai sebab yang mengantarkan menuju kepada ajalnya. Tapi yang menyebabkan, ya, yang titiknya, porosnya, kenapa seseorang meninggal dunia? Sebabnya bermacam-macam. Tapi titiknya, porosnya apa? Ajalnya sekali lagi sudah tiba. Ya, ajalnya sudah tiba. Ya. Kemudian yang berikutnya. Sampai di mana tadi? Ini dengan corona jadi lupa aja. Wa an'ama 'alaikum bi asnafil ni'am, summa yumitukum 'inda istikmali ajalikum wa yujazikum fil kubur. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian di dalam kuburan-kuburan. Maksudnya membalas kalian di kuburan-kuburan, yakni di alam barzakh. Jika seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya baik. Di antara balasan yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika dia dimasukkan di dalam kuburnya, bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dengan baik. Kemudian akhirnya diluaskan kuburnya, dan kemudian ditemani dengan amal solehnya yang diwujudkan dalam bentuk
jasad yang sangat indah semerbak wangi dan kemudian memancarkan cahaya dan kemudian menyebabkan luasnya kuburnya dan dibukakan baginya pintu surga sehingga dia merasakan keindahan, dia bisa merasakan kedamaian, ketentraman yang luar biasa dan keindahan surga. Adapun yang kafir sebaliknya, yaitu di alam barzah nanti dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Akhirnya kemudian dipukul oleh malaikat dengan menggunakan mitraqatin min hadid, dengan palu yang sangat besar yang berasal dari besi, yang kemudian berteriak dengan teriakan yang sangat keras, yang tidaklah ada sesuatu pun yang mendengarnya, tidak ada sesuatu pun yang mendengarnya dari umat manusia. Tidak ada satupun umat manusia yang mendengarnya kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la su'iku. Kalau seandainya ada manusia yang mendengarnya la su'iku. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manusia tidak diperdengarkan siksaan kubur orang-orang kafir tersebut. Kenapa demikian? Lau asma'akum la su'iktum. Kalau seandainya Allah memperdengarkan kepada kalian, kalian akan kalian akan pingsan. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laula an tadafanu la asma'akum. Kalau seandainya tidaklah kalian akan saling mengubur, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan azab kubur kepada kalian. Dan kemudian setelah itu ditemani oleh amal kejelekannya yang diwujudkan dalam bentuk jasad yang sangat jelek, membawa kegelapan dan kemudian menyempitkan kuburannya dan kemudian dibukakan pintu neraka sehingga melihat kengeriannya dan semakin tersiksa. Wallahu alam. Fayujazikum wa yujazikum fil kubur summa yuhyikum ba'dal ba'si wan nusyur. Kemudian Allah SWT menghidupkan kalian setelah dibangkitkannya dan dikumpulkannya kalian semuanya. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kalian semuanya akan dikembalikan. Firman Allah Subhanahu wa taala summa ilaihi turja'un ini memberikan nasihat kepada kita semuanya agar kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajazikum jazaa'al awfa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian dengan balasan yang aufa, balasan yang sangat sempurna. Fa idza kuntum fi tasarrufihi wa tadbirihi wa birrihi, jika kalian berada di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala, wa tahta awamirihi diniyati, dan kalian berada di bawah perintah-perintah diniyah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam istilah lain kalian berada di dalam hukum kauni dan hukum syar'i Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu tahta dinihi jazai, di bawah dinihi jazai. Din di sini bermakna hukum, di bawah hukumnya jazai, hukum yang berupa pembalasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Din di sini maknanya adalah hukum. Karena perkataan din ini bisa maknanya hukum, bisa maknanya adalah jaza, kemudian bisa maknanya adalah millah, kemudian bisa maknanya adalah amal. Ada berapa makna? 4 makna, ya. Yaitu apa tadi? Din maknanya hukum, din maknanya jaza, balasan, din maknanya agama, din maknanya amal. Ini 4 makna dari din. Din di sini maknanya adalah al-hukmu, hukum jazai. Afa yaliku bikum an takfuru bihi, apakah layak bagi kalian untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala?
wa hal hadza illa jahlun 'azimun, dan bukanlah ini melainkan kejahilan yang besar, wasafahun kabirun. Apa makna bedanya jahil dan safah? Safah itu lebih dari sekedar jahil. Safah ini adalah kebodohan yang disertai dengan keringanan akal. Apa yang dimaksud keringanan akal di sini? Yang dimaksudkan keringanan akal di sini adalah ketidakmampuan seseorang untuk mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadharatan. Wasafahun kabir, dan safah, ya, kepandiran, ya, yang kabir, yang besar. Bal alladhi yaliku bikum, namun yang layak bagi kalian antattaquhu, kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat yang memerintahkan kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tashkuruhu, dan kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa, Bapak? Satu, dengan hati. Dua, dengan lisan. Tiga, dengan anggota badan kita, yaitu kita pergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa syukur kita dengan jawarih kita, dengan anggota badan kita. Apabila salah satunya itu hilang, maka kita tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diistilahkan oleh para ulama salaf, bersyukur apabila tiga rukunnya tadi hilang salah satunya. Ini seperti kita punya pakaian tetapi kita tidak pakai secara sempurna, maka tidak bermanfaat bagi kita. Wa tu'minu bihi, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhafu 'adzabahu, dan kalian takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Wa tarju thawabahu, dan kalian mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Qala rahimahullah ta'ala di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, ai khalaqalakum, Allah yang menciptakan kalian. Al-khalqu, seperti yang sudah sering kita ulang-ulang, yang dimaksudkan di sini adalah al-khalqu al-kamil, penciptaan yang sempurna. Karena penciptaan itu ada dua macam, dan yang menjadi hak Allah SWT adalah penciptaan yang kamil, penciptaan yang sempurna. Al-khalqu khalqan, penciptaan ada dua macam, khalqun kamilun wa khalqun naqisun. Yang menjadi hak Allah semata adalah al-khalqu al-kamil, penciptaan yang sempurna. Allah menciptakan kalian birron bikum, karena berbuat baik kepada kalian, wa rahmatan, dan merahmati kalian. Nah, Allah menciptakan bagi kalian jami'a ma 'alal ardi, semua apa yang ada di muka bumi, lil intifa'i wal istimta'i wal i'tibar, agar kalian mengambil manfaat, kemudian bersenang-senang dan mengambil pelajaran. Para salaf dahulu, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita membaca penafsiran Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Imran, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Para salaf dahulu tidaklah keluar dari rumahnya kemudian melihat sesuatu kecuali mereka itu mengambil pelajaran, ya, kecuali mereka mengambil pelajaran. Nah, wa fi hadhil ayatil karimah, dan di dalam ayat yang mulia ini, dalilun, merupakan dalil ala annal asla, sesungguhnya kaidah asal
Al-asal di sini maknanya adalah kaidah. Perkataan al-asal itu memiliki beberapa makna. Asal bermakna dalil, asal bermakna kaidah, kemudian asal bermakna mal-maqisu alaihi, yaitu tempat yang kita kiaskan ya, sesuatu kepadanya sehingga kita hukum sama. Itu adalah al-asal. Fil asya'i, ya, di dalam segala sesuatu, al-ibahatu. Jadi kaidah asal dalam segala sesuatu adalah al-ibahatu. Apa Bapak? Mubah. Asal segala sesuatu ini adalah apa? Mubah. Wa taharatu, dan suci. Asal segala sesuatu adalah mubah dan juga suci. Tidaklah boleh kita mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang haram atau ini adalah sesuatu yang najis kecuali berdasarkan dalil. Jika ada dalil yang mengeluarkan dari asal, maka ya, harus berdasarkan dalil. Nah, li'annaha siqat fi ma'ridil imtinan, karena ayat tersebut dibawakan ya, fi ma'ridil imtinan, ya, di dalam memaparkan imtinan, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari mana diambil faedah ini? Ayat ini dibawakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi ma'ridil imtinan. Diambil faedah ini wallahu a'lam bishawab dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Perkataan lakum di situ itu apa ikhwah? Lam, kemudian kaf dan mim. Lamnya di situ adalah lam yang berupa huruf jar, ya kan? Huruf jar. Kemudian kafnya di situ adalah dhamir, ya. Dhamir, kemudian mimnya itu adalah alamatul jam'i. Nah, lamnya di situ lamul jar yang maknanya adalah al-ibahah. Nah, dari makna inilah maka beliau mengatakan bahwa ayat ini siqat fi ma'ridil imtinan. Jadi bawakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ma'ridil imtinan, karena di sini digunakan lafaz apa? Lakum. Lam di situ lam jarrah untuk menyatakan ibahah. Yakhruju bidzalika al-khaba'isu. Keluar dengan hal tersebut al-khaba'ithu. Ya, khaba'is. Ini hal-hal yang khubus, hal-hal yang kotor. Ya. Fa inna tahrimaha aidan yu'khadu min fahwal ayati. Maka sesungguhnya keharaman khaba'is tadi, hal yang kotor, itu pun diambil dari fahwal ayati. Apa makna fahwal ayah? Fahwal ayah maksudnya adalah mafhumul ayah. Mafhum mukhalafah dari ayat. Mafhum mukhalafah dari ayat. Ya, mafhum mukhalafah ini ada dua macam. Fahwal hitab dan lahnal hitab. Namun di sini ya untuk mempermudah ya, yang dimaksudkan dengan fahwal ayah di sini adalah mafhum mukhalafah dari ayat tersebut. Wa bayanil maksudi minha, dan penjelasan maksud dari ayat tersebut. Wa annahu, dan sesungguhnya ya, khalaqaha linaf'ina. Allah menciptakan apa yang di bumi semuanya linaf'ina, untuk memberi manfaat kepada kita. Fama fihi dararun, maka apa yang terdapat kemadaratan di dalamnya, fahuwa kharijun min dzalik, maka ia keluar darinya berdasarkan mafhum mukhalafah dari ayat yang mulia tersebut. Wa min tamami ni'matihi, dan termasuk kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala,
mana'ana Allah Subhanahu wa taala melarang kita minal khaba'itsi dari perkara-perkara yang khaba'its, perkara-perkara yang kotor, tanzihan lana dalam rangka untuk membersihkan kita, dalam rangka untuk membersihkan kita, membersihkan jasad kita dan juga membersihkan akhlak kita. Ya, membersihkan apa? Membersihkan badan kita, membersihkan jasad kita dan juga membersihkan apa? Akhlak kita. Dan para ulama mengatakan bahwa makanan misalnya ya yang dikonsumsi oleh seseorang itu akan mempengaruhi akhlak kita. Ya, makanan yang dikonsumsi oleh seseorang akan mempengaruhi akhlak seseorang. Karena itu diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama ahlul fikih, kenapa kita tidak boleh memakan binatang yang buas, kemudian apa? Kita tidak boleh memakan babi. Ulama sepakat kita tidak boleh makan kera, ya, dan lain-lainnya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah khaba'its, karena bisa mempengaruhi akhlak kita. Karena bisa mempengaruhi akhlak kita dan juga akan mengotori jasad kita, ya. Yang mana setiap sesuatu yang haram ya tentu akan memadaratkan jasad kita, mengotori jasad kita, memadaratkan jasad kita. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu ta'ala a'lam. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sifatnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dan juga telah disebutkan dalam kitab-kitab yang telah berlalu, di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah yuhillu lahumul thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'its. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan hal-hal yang baik dan mengharamkan hal-hal yang khaba'its, hal-hal yang kotor. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah apa yang tersisa dari penafsiran ayat yang ke-29 kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya, senantiasa menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah di dalam mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.